Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi begini, berkaca dari diskusi dan permasalahan yang diangkat dalam upaya resolusi sebelumnya, terlebih karena belum tercapainya upaya rekonsiliasi, saya meng-highlight beberapa poin penting dengan menyatukan argumen dan kepentingan dari seluruh pihak di sini untuk kemudian menjadi dasar dari pembahasan rapat kali ini. Pertama, saya melihat adanya tuntutan untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang dinilai kurang memadai karena terbatasnya alokasi dana daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pelindungan lingkungan yang masih minim. Kira-kira bagaimana dari pihak pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini? Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya Om Swastiastu menanggapi permasalahan implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang mengenai tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Kami mencermati tantangan pelaku usaha wisata terhadap regulasi plastik sekali pakai. Maka dari itu kami mengusulkan adanya insentif fiskal berupa potongan pajak 10-15% serta subsidi teknologi ramah lingkungan hingga 1 miliar rupiah per tahun dan pengurangan retribusi daerah hingga 25%. Jadi di sini kami berharap adanya insentif pajak dan juga subsidi tadi sebagai langkah untuk mendorong penerapan praktik wisata yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Bapak Pemprov. Mungkin di sini saya ingin mengundang pihak swasta untuk menanggapi terlebih dahulu. Baik, saya mewakili Bali Hotels Association ingin mengapresiasi langkah Pemprov Bali dalam membuka ruang insentif fiskal bagi pelaku usaha pengelola wisata. Namun di sini terdapat pula concern utama kami khususnya terkait dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 yang bukan hanya menuntut komitmen tapi juga seakan-akan sebagai sektor swasta kami harus berinvestasi secara besar-besaran. Oleh sebab itu kami mendorong agar insentif potongan pajak ini diarahkan ke batas maksimal yaitu sebesar 20% disertai dengan subsidi fasilitas teknologi daur ulang. Karena mengingat dalam tanda kutip PR yang harus kami kerjakan cukup beragam dan kompleks terkait dengan regulasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pelaku usaha. Kami menghargai aspirasi pelaku usaha, namun perlu ditegaskan bahwa penentuan insentif fiskal harus sejalan dengan ketentuan fiskal daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mewajibkan adanya pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal dan aturan nasional. Dengan demikian, tentunya kami hanya dapat mempertimbangkan peningkatan potongan pajak penghasilan hingga maksimal 25% dan subsidi investasi hingga 1,5 miliar per tahun dan semua penerima insentif wajib memenuhi kriteria lingkungan yang ketat dan diversifikasi secara berkala guna memastikan efisiensi dan juga akuntabilitas anggaran publik. Terima kasih. Baik, mungkin berikutnya kita akan masuk ke dalam isu permasalahan implementasi regulasi, yang mana di sini saya akan mempersilahkan dari pihak masyarakat daerah dan pihak NGO atau WALHI untuk memberikan argumen. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili masyarakat Bali yang berabad-abad hidup di berdampingan dengan alam. Bagi kami, lingkungan bukan hanya sekedar sumber daya, melainkan sebuah bagian dari yang tak terpisahkan dari identitas dan sistem nilai budaya kami. Kondisi pencemaran akibat sampah plastik telah membawa dampak yang serius, tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat kami. Kami menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan pihak swasta. Tetapi untuk perihal insentif, kami berharap program ini bukan hanya sebuah formalitas yang hanya menitikberatkan pada insentif semata, tetapi juga kami menuntut untuk pemerintah dan swasta untuk benar-benar concern terhadap lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mengerti kenapa pemerintah ingin memberikan insentif dan juga subsidi kepada pelaku usaha, baik itu dari swasta maupun dari masyarakat. Tapi kami sangat khawatir mengenai penerapan insentif dan juga subsidi ini. Karena menurut kami peran pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini masih sangatlah minim. Contohnya, masalah sampah di pantai selatan Bali pada Januari 2025. Pemerintah baru bekerja saat masalah ini viral di sosial media. Bagaimana kami bisa tahu bahwa tidak adanya penyalahgunaan insentif dan juga subsidi di saat pemerintah masih sangat minim dalam pengawasan untuk masalah sampah ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup dari perwakilan aspirasi masyarakat daerah. Saya kemudian masuk ke selanjutnya saya ingin mengundang pihak Bapak Brin dari bidang riset untuk memberikan argumen. Oke, jadi memang sifat dari plastik itu kan sulit terurai dan bisa mengganggu ekosistem ya. Nah,
sekarang ini masalahnya lebih bahaya lagi. Ternyata plastik itu kalau dibiarkan secara lama bisa berubah menjadi mikroplastik alias plastik yang berukuran kecil. Nah, mikroplastik ini ketika ada di hewan laut dan kita mengkonsumsi hewan laut tersebut, plastiknya bisa tertimbun di dalam tubuh kita atau biasa kita sebut dengan biomagnifikasi. Nah, lebih lanjut penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik ini bisa menembus lapisan otak. Jadi kebayangkan Bapak Ibu bahayanya gimana. Nah, menurut saya ini harus dijadikan permasalahan utama gimana kita menanggulanginya. Salah satu saran dari saya adalah pembentukan Marine Plastic Response Unit atau MPRU yang isinya itu adalah tim lintas sektor yang bertugas mengkoordinasikan riset, monitoring data, dan aksi nyata dalam menangani masalah ini. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Brin mengenai isu mikroplastik, dan masih di dalam rangkaian isu permasalahan implementasi regulasi, saya tertarik untuk mengundang pihak UNEP untuk bergabung. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Bali pada khususnya karena telah sekaligus mengingatkan karena telah melakukan deklarasi Bali di tahun 2017 yang menekankan ada pengurangan sampah banyak 70% pada tahun 2025. Namun sayangnya kami memang melihat adanya kekurangan dalam implementasi regulasi maupun dari kolaborasi antar pihak. Kami sendiri dari UNEP telah melakukan adanya kampanye cleansing yang menggabungkan antara pihak pemerintah, masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta yang bekerja sama untuk melihat akar masalah penyebab polusi marin, terutama di negara-negara laut Asia Selatan. Kami telah membuat sebuah arahan dalam bentuk Global Program of Action untuk proteksi marine environment from land-based activity yang mengarahkan tentang regulasi baik itu dari sumber polutor maupun langkah pengelolaan sampah, edukasi publik, dan kolaborasi antar pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya ingin membawa topik ini masuk ke dalam isu kolaborasi lintas sektoral. Di sini saya ingin mengundang pihak swasta terlebih dahulu untuk menanggapi. Baik, bicara soal kolaborasi, saya ingin menyinggung terkait dengan banyaknya regulasi kebijakan yang meski niatnya baik, tapi belum sepenuhnya mempertimbangkan tatanan teknis dan juga operasional, terutama yang dihadapi oleh sektor wisata, untuk sektor swasta. Karena itu, kami berharap agar kedepannya sektor-sektor swasta seperti kami bisa lebih dilibatkan secara intens dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, Bali Hotels Association juga berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan Sungai Watch yang sebelumnya telah kami laksanakan, dan tentunya membuka ruang kolaborasi dengan pihak-pihak NGO lain untuk mendukung semangat yang kami bawakan, yaitu Hospitality with Purpose. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami menilai bahwa pendekatan yang berkelanjutan perlu melibatkan masyarakat adat secara aktif dan setara sejak tahap perencanaan hingga tahap implementasi. Kami memiliki kearifan lokal dan praktik pengelolaan sampah yang telah terbukti relevan, dan kami siap menjadi bagian dari solusi. Kami berharap forum ini dapat membuka kolaborasi yang lebih inklusif, yang berlandaskan saling menghormati dan berorientasi pada berkelanjutan guna menjaga Pulau Bali ini. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya memang jika kita ingin menangani masalah ini, kita harus melibatkan masyarakat sebagai faktor utama untuk menyelesaikan masalah. Karena ketika masyarakat sudah terjun, tentunya masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Terkait itu kita juga harus memberikan edukasi nih ke masyarakat. Kenapa? Karena jika masyarakat sudah teredukasi, maka nantinya mereka akan paham tentang bahaya dari masalah plastik ataupun mikroplastik ini. Seperti itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan BRIN. Masyarakat sangat perlu diikutsertakan dalam penyelesaian masalah plastik ini, karena tentunya mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh masalah ini. Tapi ingin saya tekankan untuk pemerintah, saya sebagai perwakilan NGO merasa sosialisasi yang diberikan pemerintah itu masih sangat minim. Jadi saya harap pemerintah lebih sering bersosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai masalah plastik ini. Tentunya saya ingin juga pemerintah untuk mengajak pihak akademisi seperti BRIN, mungkin juga dengan pihak-pihak lainnya seperti teman-teman mahasiswa untuk memberikan edukasi yang tepat. Kami lagi-lagi ingin menekankan tentang Global Program of Action, di mana kami mendorong adanya pembentukan sebuah lembaga yang menjadi titik koordinasi antara baik pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, dan pada khususnya adalah masyarakat lokal. Kami juga bersedia untuk memfasilitasinya. Kemudian kami juga minta kesadaran dari pemangku kepentingan bahwa isu marine pollution ini bukan hanya isu lokal lagi. Ini sudah menjadi isu internasional. Dampaknya bukan hanya pada orang masyarakat lokal, dampaknya juga pada internasional dalam bentuk plastik maupun adanya patch sampah di samudera. Oleh karena itu, khususnya untuk Bali, kami ingin menekankan ada penerapan hukum dan peraturan yang lebih relevan, yang lebih diketatkan untuk mencapai poin dari Global Program of Action yang telah disepakati sebelumnya. Terima kasih.
Baik, kemudian saya ingin mengundang dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk bergabung dalam diskusi. Baik, terima kasih. Saya sebagai KLH memandang serius pencemaran laut dan buruknya pengelolaan sampah di Bali sebagai isu strategis nasional yang mengancam ekosistem, kesehatan masyarakat, serta citra pariwisata yang ada di Indonesia. Kami mencermati ada 3 isu utama, yaitu adalah rendahnya kesadaran lingkungan hidup, terutama di wilayah pesisir, lalu ada juga pengelolaan sampah yang belum efektif, serta minimnya koordinasi dan keterbatasan sistem pemantauan di tingkat daerah. Sebagai Kementerian Teknis, KLH akan berkomitmen untuk mendukung penuh gerakan Bali Bersih Sampah, mendorong kolaborasi multi pihak termasuk peran adat, menyediakan asistensi teknis dan penguatan regulasi ke Pemda, serta memfasilitasi akses pendanaan dan inovasi pengelolaan sampah. Menurut kami, Bali adalah simbol Indonesia dengan sinergi komitmen dan pendekatan berbasis budaya. Kami yakin Bali dapat menjadi model pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terima kasih. Baik. Nah, terima kasih kepada seluruh pihak sudah menyampaikan argumennya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi voting simbolik. Jadi nanti saya akan membacakan poin-poin kesimpulan dari hasil rapat hari ini yang akan menjadi upaya rekonsiliasi nantinya. Untuk peraturannya, begitu saya membacakan satu poin, dan jika Bapak dan Ibu setuju bisa mengangkat papan namanya seperti ini, dan jika tidak setuju maka cukup diletakkan saja. Selanjutnya, saya akan membahas poin-poin penting hasil diskusi yang didapatkan pada rapat kali ini. Di sini saya meng-highlight beberapa poin upaya yang akan kita ambil sebagai bentuk kesepakatan dari resolusi sebelumnya. Yang pertama, ada memberikan insentif kepada swasta sebesar maksimal 20% ditambah dengan subsidi teknologi daur ulang. Yang kedua, melibatkan seluruh pihak dalam perencanaan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, merevisi surat edaran pemerintah untuk menambahkan teknis dan unit pengawasan. Yang keempat, membentuk Marine Plastic Response Unit atau MPRU. Yang kelima, membentuk lembaga koordinasi antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam program pengelolaan sampah plastik. Yang keenam, memberikan edukasi terkait pengelolaan dan bahaya sampah plastik kepada masyarakat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, melanjutkan gerakan Bali Bersih. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak sekalian sudah melakukan voting simbolik. Jadi, berdasarkan hasil diskusi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh pihak setuju dengan seluruh poin yang menjadi pembahasan pada rapat kali ini. Dengan itu, oleh karenanya, rapat kali ini resmi ditutup. Terima kasih.